Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pengukuran gizi lingkungan yang beranggotakan Nur Dwi Marita, Nur Aulia Askariski, Nur Indah Irawanti, dan juga Nur Putri Wulandari. Tujuan dari percobaan ini yaitu yang pertama, mampu melakukan pengukuran bising yang ditimbulkan pada lingkungan wilayah ditempati menggunakan sound level meter. Yang kedua, dapat mengetahui nilai bising di lingkungan berdomisili. Selanjutnya, dasar teori. Bunyi adalah gelombang getar mekanis pada udara ataupun pada benda padat. Dan dalam prosesnya menghasilkan suara sehingga dapat didengar oleh telinga manusia yang masih dalam keadaan normal dengan rentang antara 20 sampai 20 ribu Hz. Kebisingan ialah suatu bunyi yang tidak diinginkan karena tidak sesuai konteks ruang dan waktu, sehingga menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan dapat menyebabkan kerusakan reseptor pendengaran kesehatan manusia. Dalam mengukur bunyi, pada umumnya membutuhkan sistem kerja alat, yakni transducer. Transducer merupakan suatu alat yang mengubah suatu bentuk sinyal menggunakan bentuk sinyal lainnya. Terdapat beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengubah sensor suara, misalnya mic condenser. Mic condenser adalah transducer elektromekanis yang mengubah tekanan udara menjadi perubahan-perubahan yang sesuai dalam sinyal listrik. Selain mic condenser, selain mic condenser, juga terdapat alat lain yang digunakan untuk mengubah sensor suara, yakni sound level meter atau SLM. Sound level meter adalah alat ukur suara komersial, memasukkan data dalam perhitungan sehingga respon frekuensi serupa dengan telinga manusia. Sound level meter diciptakan untuk memberikan respon seperti telinga. Selanjutnya alat dan bahan. Yang pertama, aplikasi sound meter pada handphone, dan yang kedua adalah sumber bunyi. Prosedur percobaan. Dalam praktikum pengukuran bising lingkungan, langkah awal yang dilakukan yaitu menentukan area atau tempat pengukuran kebisingan. Kemudian mengatur waktu, berapa lama akan mengukur kebisingan tersebut. Selanjutnya membuka aplikasi pengukur kebisingan pada handphone, yaitu sound meter, kemudian menekan tombol reset untuk memulai, sehingga setiap tempat dilakukan pengamatan selama 5 menit dengan 12 kali pembacaan, yaitu 1 jam. Dan yang terakhir mencatat hasil pengukuran yang tertera pada monitor handphone. Data pengamatan diambil dari lokasi Jalan Sultan Agung, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu. Diambil pada waktu jam 7 sampai jam 8 dan jam 1 sampai jam 2 siang. Dan menghasilkan data seperti yang tertera pada PPT. Yang kedua, kita mengambil data dari lokasi Jalan Panglima Sudirman, Desa Pesanggerahan, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dengan waktu yang sama kita mengambil dari jam 7 dan sampai jam 8 pagi dan jam 1 sampai jam 2 siang. Dengan yang ketiga, kita ambil dari lokasi jalan raya sepanjang Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Diambil dari waktu jam 7.32 sampai jam 8.32 dan jam 12.51 sampai jam 13.51. Yang keempat, dari Jalan Letjen Sutoyo, Desa Sepanjang, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Waktunya pukul 7.02 sampai 8.02 dan 13.02 sampai 14.02. Selanjutnya lokasinya di Desa Kebloran, RT 3 RW 2, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang. Diambil jam 7 sampai jam 8 dan jam 1 sampai dengan jam 2. Lalu kita ambil dari Jalan Keragan Rembang, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang.
Waktunya jam 7 sampai jam 8 dan jam 1 sampai jam 2 siang. Selanjutnya, diambil dari Jalan Raya Warujayang Kediri, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, pada waktu 14.35 sampai 15.35 dan 18.45 sampai dengan 19.45. Yang terakhir, kita ambil dari Dusun Batur, Desa Sumber Kepuh, Kecamatan Tanjung Nganom, Kabupaten Nganjuk, diambil dari pukul 7 sampai 8 dan pukul 13 sampai dengan 14. Analisis data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, di mana data pengamatan dijadikan dalam grafik. Kemudian diambil rata-rata dengan menggunakan metode 10% atau L10 dan 90% atau L90. Jadi dari data pengamatan yang telah kita dapatkan di beberapa titik tempat dari setiap kota, dapatlah kita membuat grafik, lalu dihitungnya L10, L90. Setelah dapatkan L10 dan L90, dapat menghitung traffic zone noise, di mana traffic zone noise atau TNI rumusnya 4 kali L10 min L90 ditambah L90 min 30. Dan berikut ini adalah grafik dan perhitungan metode 10% dan 10% serta TNI-nya dari Kota Batu di Jalan Sultan Agung pada waktu pagi dan siang hari. Next. Dan ini grafik serta perhitungan metode 10% dan 90%-nya dari Jalan Pangeran Sudirman di Kota Batu pada pagi hari dan serta sore harinya. Next. Ini grafik di Kabupaten Malang, tepatnya pada Jalan Raya Sepanjang. Next. Dan ini grafik dari Kabupaten Malang pada Jalan Lejen Sutoyo. Next. Lalu ini juga grafik dari Kabupaten Rembang, Jalan Kagan Rembang. Next. Ini grafik yang menunjukkan pada Kabupaten Rembang pada Jalan Rumah Desa Kebloran. Next. Next. Dan ini grafik menunjukkan pada Kabupaten Kediri, yang tepatnya pada Dusun Batur, Desa Sumber Kepuh. Next. Dengan perhitungan dari grafik dapat ditekan 5% dan 10%, lalu dapatkan nilai TNI atau Traffic Zone Noise. Jika data yang didapatkan pada setiap tempat adalah pada Sultan Agung, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu didapatkanlah pada pukul 7 sampai 8 atau pagi hari 1116 dengan L10-nya 84 dB, L90-nya 76,2 dB, TNI-nya 77,4. Pada siang hari jumlah kendaraan 730, L10 82,5 dB, L90 77,7 dB, dan TNI-nya 66,9 dB. Sedangkan pada Jalan Prima Sudirman, pada pagi hari, jumlah kendaraan 884, L10 79,5, L90 73,6 dB, sedangkan TNI-nya 66,9 dB. Dan pada siang hari, jumlah kendaraan 1326, L10-nya 81 dB, L90 75,9, dan TNI-nya 66,3. Terus pada saat Jalan Sepanjang, Kabupaten Malang, dapatkanlah pada pagi hari jumlah kendaraan 1002, dan pada siang hari 1589. Dan untuk TNI-nya pada masing-masing 77,8 dB dan 74,9 dB. Sedangkan pada saat di Jalan Lejen Sutoyo, jumlah kendaraan 112 dan 92 pada siang hari. Sedangkan untuk TNI-nya 102 dB dan 86,5 dB. Lalu pada saat di Jalan Kabupaten Rembang, di Jalan Kragan Rembang, pada pagi hari dan siang hari, kendaraan yang lain adalah 1587 dan 1504, di mana TNI-nya 74,8 dB dan 102,6 dB. Sedangkan
pada Jalan Rumah Desa Keploran, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, pada pagi hari dan siang hari didapatkanlah 103,54 jumlah kendaraannya, serta TNI-nya 86,4 dB, serta 59,7 dB. Lalu, pada saat di Kabupaten Nganjuk, tepatnya pada Jalan Raya Waru Jayeng, pada pagi, di sini kami menggunakan siang hari dan malam hari karena pada pagi harinya ada satu masalah dan jumlah kendaraan yang didapatkan adalah 1.275 dan 1.378 dengan TNI 87,2 dB dan 93,8 dB. Lalu untuk yang di Jalan 4 Dusun Batur Desa Sumberkepuh Kabupaten Nganjuk, pada pagi hari dan siang hari jumlah kendaraan 536 dan 642 dengan TNI-nya 39,2 dB dan 84,7 dB. Sebenarnya untuk TNI pada persamaan kami ini dan pada grafik ini untuk penggunaan metode 10% dan 90% itu kurang tepat dikarenakan grafik kami ambil pada menit ke, sedangkan untuk penggunaan metode 10% dan 90% lebih tepatnya digunakan pada saat apabila grafik dari detik ke-0 sampai pada saat menit ke-5 itu diambil semuanya lalu dapat diambil suatu data yang tepat. Karena itu, untuk setiap TNI pada setiap kota dan setiap tempat di kota tersebut kurang presisi dan kurang tepat. Dan ada beberapa kendala di mana jam setiap tempat juga tidak sama, hanya pada pagi hari dan juga siang hari beberapa juga ada yang berbeda. Maka untuk analisa data ini beberapa kurang tepat. Next. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pada praktikum ini dilakukan menggunakan aplikasi Soundmeter pada handphone. Dengan aplikasi ini dapat mengukur kebisingan pada jalan di kota masing-masing. Sedangkan untuk mengetahui kondisi kebisingan setiap kota, perlu bantuan dengan pembuatan grafik dari data yang didapatkan, lalu menggunakan metode 10% atau L10 untuk mengukur rata-rata kebisingan paling tinggi, serta metode 90% atau L90 untuk mengukur rata-rata kebisingan latar, sehingga didapatkan L10 dan L90 dapat dicari nilai TNI atau Traffic Sound Noise. Dari hasil praktikum ini dapat dilihat bahwa pada jalan raya sepanjang Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang, dan Jalan Kragan Rembang, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, memiliki kebisingan yang sangat tinggi daripada lainnya, dengan kendaraan yang melewati lebih dari 1.000 kendaraan. Namun bila setiap jalan di kota dirata-rata, Kota Batu memiliki rata-rata kebisingan paling tinggi di antara yang lain. Karena jumlah kendaraan di setiap jalan di Kota Batu selisihnya tidak terlalu jauh. Sedangkan untuk Kabupaten Malang dan Kabupaten Rembang, selisih kebisingan dan jumlah kendaraan selisihnya cukup tinggi antara jalan yang satu dan jalan yang lain. Sedangkan Kabupaten Nganjuk hampir sama dengan Kota Batu untuk tingkat kebisingannya, hanya saja lebih bising Kota Batu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.